Hikaru sama Kaoru kayak siapa mama? Berdasarkan posisi klub itu aku. Rene Tamaki Richard de Grenten, apalah ini. Yo, para Habibers dan lain-lain, gua Airo Hoshino Airo di sini. Welcome to Mugen Review. Ya, gue udah lama gak bikin Mugen Review karena gue fokus ke hobi gue yang lain, yaitu nyanyi sama nulis novel. Ya, jadi kali ini gue bakal bahas Ouran High-School Host Club, atau bahasa Jepangnya Ouran Koukou Hostobu. Itu adalah anime shoujo favorit gua. Ini shoujo ya, bukan seluruh jenis anime, shoujo doang. Shoujo anime yang dikhususkan buat para cewek. Well, so kita bakal mulai. Jadi, Fujioka Haruhi siswi beasiswa di Ouran Academy, Ouran High School. Ouran itu adalah sekolah buat anak-anak orang kaya. Haruhi pengen belajar, tapi di perpustakaan itu ramai, berisik banget, gak tahan. Dia pergi, dia cari tempat sepi, dia ketemu ruang musik 3, masuk. Ternyata itu adalah host club, tempat di mana para laki-laki yang memiliki banyak waktu luang menghibur para perempuan yang memiliki banyak waktu luang. Berisikan Tamaki, Kyoya, Kaoru, Hikaru, Hani, Mori. 6, oke? Nah, Haruhi itu dikira gay. Kenapa? Karena Haruhi mukanya kayak cowok banget. Penampilannya, rambutnya cowok. Kalau rambut itu, ini memang dia potong karena ada permen karet waktu itu. Dan juga ya, dia memang nggak punya seragam resmi. Karena ya, dia cuman beasiswa, dia nggak bisa effort buat beli seragam resminya. Dia mau kabur. Dia mau kabur dari klub itu. Set! Pas jatuh, dar! Dipecahin pas itu tanpa sengaja. Pas itu berapa? 8 juta yen. Akhirnya dia harus bekerja untuk host club untuk melunaskan utang-utangnya. Oke? Dengan cara pura-pura menjadi cowok. Lalu perlahan-lahan dia mulai punya chemistry dengan anggota-anggota klub. Itu dia. Tapi tunggu dulu, tenang aja. Anggota klub tahu dia cewek. Ya walaupun perlahan-lahan sih taunya, bertahap-tahap dari kayak dulu. Terus Hani, si kembar, Mori, baru terakhir Tamaki yang tahu. Itu semua di episode 1 ya tahunnya ya. Biar pembukaan set. Wah, ternyata dia cewek. Ya, gitu. Tapi gue langsung kasih tahu aja kalau dia cewek ya, biar kalian nggak kira apalah ini shoujo, tenang aja. So kita bakal bahas komedi, oke? So, kalau komedi itu gue suka banget, absurd banget. Apalagi bayangin aja lu lagi kesel-keselnya dalam ruangan, tiba-tiba set ada monyet lempar pisang, dubrak kepleset. Itu logikanya di mana? Nggak usah pakai logika. Komedi antara pasangan utamanya Tamaki dan Haruhi. Gue suka, lucu banget. Jadi kayak Tamaki yang berisik, clingy, dramatis, sama Haruhi yang kayak iyain aja gitu. Walaupun agak males sebenarnya buat nanggepin. Mereka lucu banget. Mereka tuh pasangan favorit gue sepanjang masa. Sama ini komedinya Tamaki sama si kembar Kaoru Hikaru. Itu pokoknya suka banget tektokan mereka sih. Apalagi waktu mereka nggak sengaja numpahin teh ke bonekanya Hani. Itu mereka paniknya minta ampun. Terus tiba-tiba Hani udah mau bangun nih. Gak sempet tuker bonekanya sama boneka Tamaki. Cuman Hani tahu langsung dibanting, dar. Terus habis itu Tamaki kayak, boneka gua. Terus Hikaru, pasti selanjutnya giliran kita. Terus Kaoru, tidak, dia tantang Usa-chan. Itu semua gue suka banget. Makanya ini udah ada mereka bertiga, siap-siap komedinya bakal sama komedi Tamaki sama kayak ini Tamaki lagi tapi memang Tamaki puncak komedi sih di sini. Jadi Tamaki sama Kyoya. Jadi gini, Tamaki ketua, Kyoya itu wakil. Nah, Tamaki itu selalu menyebut dirinya itu adalah papahnya para host ya, para anggota-anggota di sini.
Dan ya otomatis Kyoya adalah mama para host. Kayak waktu itu sempat Haruhi ngomong sesuatu hal yang harusnya cewek nggak boleh bilang, harus cowok, just cowok yang boleh bilang itu. Makanya Tamaki langsung, mama, Haruhi ngomong kata-kata kotor itu lagi. Terus Hikaru sama Kaoru kayak, siapa mama? Berdasarkan posisi klub, itu aku. Sekarang kita bakal bahas romansnya Tamaki sama Haruhi. Tadi kan udah komedi nih, sekarang romance. Romance mereka nggak lebay. Kayak Tamaki yang overprotective ke Haruhi, apalagi dari si kembar. Jauhkan si kembar dari Haruhi. Tapi memang dia overprotective-nya itu katanya ya sebagai papa. Terus Haruhi yang kayak, senpai aku bukan putrimu, kamu bisa nggak sih nggak usah kayak gini-gini. Itu gue suka, manis banget menurut gue itu termasuk pasangan yang manis banget. Gak harus kayak flirty, gak harus dikit-dikit gombal, dikit-dikit saling menggodain gitu kan. Gue kurang suka ya, malah gue geli sendiri kalau kayak gitu. Jadi gue lebih suka kalau mereka tektokan gitu. Sama yang paling gue inget itu adalah waktu Tamaki meluk Haruhi yang lagi ketakutan karena ada petir. Jadi tuh padahal mereka lagi berantem loh, itu situasinya mereka masih lagi berantem, belum maafan. Jadi tuh kayak Haruhi itu kan lagi mau nolongin pelanggan dari cowok gitu kan. Nah, sama Tamaki tuh kayak Tamaki khawatir sama Haruhi, soalnya Haruhi itu cewek. Cuman Haruhi kekeh kalau cewek sama cowok itu ya sama aja. Tapi thanks to Kyoya our mommy, dia udah bilang, udah nyadarin Haruhi kalau cewek sama cowok itu beda, it's different. Sumpah gue, endingnya tuh gak ada kiss, gak ada ciuman sama sekali. Ada ya pelukan. Jadi kenapa gak kiss? Karena Tamaki tahu Haruhi gak suka di kiss. Jadi dipeluk, itu tuh posisinya udah mau kayak gini, cuman masa didekap. Manis banget. Sama sebenarnya ending animenya tuh agak ngegantung. Cuman good news, kabar baik, Tamaki dan Haruhi nikah di manga. Sekarang kita bakal bahas story-nya itu beragam episode, kayak ada karakter baru, bikin konflik, selesain di episode itu juga. Atau enggak, tentang salah satu anggota klubnya, bisa Haruhi, Kyoya, Hani, si kembar. Untuk episode terakhirnya, jujur itu greget, tapi manis gitu. Well, setelah bahas komedi, romance, sama story, kita bakal bahas karakter Ouran yang utamanya ya, ada 7. Oke, kita bakal bahas 7-7-nya. Tapi kalau si kembar kita hitung 1 aja lah, jadi hitungannya 6 lah, ada 6. So, kita mulai. Fujioka Haruhi, karakter utama kita. Dia tuh orangnya mandiri. Kayak dari kecil gitu dia mandiri banget. Sampai dia bilang waktu sama Tamaki ya, yang waktu petir itu, dia bilang, aku udah biasa lakuin ini sendiri gitu. Aku udah biasa nanganin ini sendiri gitu. Ya apalagi kan mamanya udah pass away, dia cuman sama bapaknya gitu. Jadi dia mandiri banget. Terus dia orangnya mudah beradaptasi. Dan juga dia orangnya mentingin orang lain gitu. Apalagi waktu itu kalau nggak salah harusnya waktu SD dia tuh harusnya pertemuan orang tua gitu kan. Cuman dia nggak ngasih tahu bapaknya. Soalnya dia bilang kasihan, ayah lagi capek kerja gitu katanya. Pokoknya for our girl Haruhi, we love her so much. Suo Tamaki atau Rene Tamaki Richard de Grenten, apalah ini. Dia blasteran Jepang sama Prancis. Bapaknya itu Jepang, ibunya Prancis. Oke. Dan dia memang lahir di Prancis. Terus sekitar waktu kelas berapa ya? Gue lupa nih, pokoknya SMP dia pindah ke Jepang lah. Dia tuh dramatis, flamboyan, dan gampang ngambek. Tapi ngambeknya tuh kayak, iya aku banyak maaf ya.
kan ngeselin, cuman kayak kasihan gitu. Dia juga orangnya banyak mau dan nggak bertanggung jawab gitu. Kayak dia pernah bilang kayak, ayo kita ke Hokkaido minggu depan. Minggu depan ya. Kayak bilang, yaudah ayo. Terus kata Tamaki, aku tahu kamu mau ke Hokkaido, tapi kita harus belajar buat ujian. Kan lu yang ngajak ya, Tamaki, lu yang ajak ya. Sama waktu itu ada bocah nyasar ke klub house, terus dia ngira Tamaki itu abangnya, malah diain sama Tamaki. Bro, nah males. Dia juga jago ngebujuk orang. Kayak waktu dia ngerekrut anggota klub itu, dia jago. Kayak si kembar aja dia bisa bujuk loh. Orang yang susah kayak gitu aja dia bisa ajak, keren sih. Otori Kyoya, dia itu orangnya observan. Terus dia juga orangnya gampang dapat informasi, nggak tahu dapat dari mana, nggak tahu. Dia bahkan tahu detail about Haruhi, nggak tahu dari mana nih orang. Terus dia orangnya jago berbisnis, ya mailnya Ouran lah ini, mailnya Ouran. Hitachi and Brothers, si kembar Hikaru Kaoru. Mereka itu usil banget, apalagi ke Tamaki. Itu jelas korban usil mulu. Terus mereka juga punya permainan. Permainannya itu adalah tebak yang mana Hikaru, dan semua jawaban itu mereka bilang salah. Ya karena mereka gak mau orang asal tebak, cuman pengen orang itu beneran tahu yang mana Hikaru gitu. Kayak dari kecil tuh gak ada yang tahu yang mana Hikaru, yang mana Kaoru, kecuali Haruhi. Sekarang gimana kalau kita pisah keduanya? Kita bahas Hikaru sama Kaoru, tapi dipisah. Satu-satu dulu. Pertama Hikaru. Hikaru itu orangnya nggak bisa kontrol emosi, nggak bisa ngegas. Kayak bawa emosinya sendiri gitu, lebih mintingin emosi dia. Jadi kayak waktu dia pernah cemburu karena Haruhi lagi ngobrol sama teman SMP-nya. Itu dia sampai kayak gitu, ngegas banget, sampai Haruhi nampar dia. Kayaknya memang udah kesel banget. Gue jadi Haruhi juga kesel sama Hikaru coy. Dan juga dia juga pernah kayak ninggalin Haruhi gitu aja. Mereka lagi jalan bareng, udah mau hujan di situasinya. Itu teman SMP-nya Haruhi ngajakin, yaudah yuk pulang bareng. Hikaru malah gitu, ya udahlah, terus sana bareng dia dah, udahlah. Terus dia malah pergi ninggalin Haruhi gitu aja. Ya Hikaru ex Haruhi itu bagus, cuman capek aja liatnya gitu. Sekarang Kaoru, my beloved Kaoru. Ya Kaoru gue. Jadi dia itu lebih bisa mengontrol emosi, berpikir, dan lebih tenang daripada Hikaru. Ya soalnya Hikaru itu memang lebih agak kasar daripada Kaoru. Dan Kaoru itu memang orangnya ngerti. Dia ngerti kalau Hikaru itu udah mulai punya dunianya sendiri gitu. Udah mulai deket sama orang lain selain ini mereka berdua doang. Iya, selain di lingkup mereka berdua doang, dia udah mulai deket sama Haruhi. Terus jadi dia juga ngerti kalau Tamaki itu adalah pondasi klub. Kalau Tamaki roboh, semua roboh. Awal itu gue gak ngerti apa maksudnya, soalnya Kaoru nyembunyiinnya dalam puitis banget. Gue awalnya gak ngerti maksudnya apa. Hani Nozuka Mitsukuni, atau yang bisa kita panggil Hani. Well, dia itu penyuka manis dan lucu. Tapi jangan salah, dia kuat banget, dia jago banget bela diri, dan dicap berbahaya. Yang salah ya, tampang-tampang manis gini mengerikan. Terus dia juga senpai yang pengertian, baik banget, lucu banget. Aku suka banget sama Hani senpai. Mori Nozuka Takashi, atau yang bisa kita panggil Mori atau Mori senpai. Ya, dia itu memang datar orangnya, pendiam lah. Sampai di anime tuh
dikit banget dialognya, sampai pernah disinggung juga kalau dialognya dikit banget. Terus juga of course dia bakal selalu ada di sisinya Hani, bakal selalu, dan pokoknya nggak bakal pernah pisah dari Hani. Oke. Terus juga dia itu mungkin kelihatannya dingin aja sih, kelihatan nggak peduli, cuma sebenarnya dia yang paling pengertian. Jadi kesimpulannya, buat yang suka romance, apalagi cewek-cewek dan juga suka sama komedi, nonton ini. Ya mungkin ini lebih ke komedi ya, cuman romance, tetap romance, cuman memang lebih ke komedi aja gitu. Jadi penikmat komedi cocok lah sama ini, cocok lah. Overall gue kasih 8,9/10. Kenapa tidak 9? Kenapa tidak 10? Ya kata gue juga nilai dari animasinya ya bagus, cuman masih agak nanggung animasinya. Dan juga sebenarnya romance antara Tamaki sama Haruhi itu masih bisa diiniin lagi, apa sih namanya, bisa diperbaikin lagi gitu. Bahkan di episode 20-an aja ya, Tamaki masih belum tahu dia tuh suka Haruhi sebagai perempuan atau sebagai putrinya, sebagai temennya gitu doang. Dia masih gak ngerti di episode 20-an loh. Animenya tamat episode 26, terus episode 20-an dia masih bingung gitu. Memang di anime tuh agak cepet banget ya, soalnya kalau di manga memang sampai mereka nikah gitu kalau di manga, sampai time skip. Saya akhiri. Thank you buat semua yang udah nonton. Azas Saraba. Salam kiss kiss fall in love. Bye bye. Cepet. Hati-hati bot. Sedang ngabel ya.